guys, welcome back. Nah, jadi sekarang aku mau jelasin sedikit tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Ya udah, kita langsung masuk aja. Yang pertama ada menurut Muhammad Baqir As-Sadar. Beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsep tentang keadilan. Beliau menyatakan bahwa rasional economic man tidak cocok dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, yang ada adalah Islamic man, yaitu seorang individu yang merasa sebagai sebagian dari keseluruhan ummah serta dilandasi oleh roh dan praktik keagamaan. Nah, secara umum, pemikiran ekonomi menurut beliau mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin karena ia membicarakan semua aturan-aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan atau sosial. Yang kedua yaitu agama menjadi sandaran untuk menyeimbangkan kesejahteraan individu publik, bukan pada pemerintah. Ketiga yaitu individu dalam sistem ekonomi Islam adalah Islamic man yang orientasinya tidak hanya kehidupan dunia tetapi juga kehidupan spiritual. Nah, yang keempat itu negara yang diwakili oleh wali amr memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Yang kelima itu zakat bersama instrumen fiskal lainnya dipergunakan untuk mengataskan kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Dan yang terakhir yaitu distribusi terbagi atas distribusi sebagai produksi atau pre-production distribution dan sesudah atau post-production distribution. Nah, selanjutnya ada dari Muhammad Abdul Manan. Beliau menyusun aturan berkaitan dengan kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam, yaitu tidak boleh ada aset yang menganggur. Yang kedua, pembayaran zakat diwajibkan apabila telah memenuhi syarat. Yang ketiga, penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan untuk kegiatan yang menguntungkan. Yang keempat, penggunaan aset tidak boleh untuk hal-hal yang dapat membahayakan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang kelima yaitu kepemilikan kekayaan secara sah. Yang keenam yaitu penggunaan yang seimbang. Yang ketujuh, keuntungan dari penggunaan yang benar serta tidak diperkenankan konsentrasi kekayaan kepada sekelompok. Kemudian ada dari Muhammad Najatullah Siddiqi. Beliau memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Ia merupakan sarana untuk mencapai perdamaian, kebebasan dari rasa lapar, dari rasa takut, serta pengasaan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada dari Monzer K. Beliau memandang ekonomi sebagai bagian dari agama karena setiap definisi berkaitan dengan kepercayaan dan perilaku manusia. Perilaku ekonomi harus merupakan salah satu aspek agama. Sejauh yang menyangkut Islam, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber ajaran dan hukum Islam mengandung nilai dan norma ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu ada Umer Chapra. Menurut Umer Chapra, ilmu ekonomi adalah konvensional yang selama ini mendominasi kepemikiran. Ilmu ekonomi modern telah menjadi disiplin ilmu yang sangat maju, bahkan terdepan. Dampak yang lebih mengagumkan lagi dari akselerasi perkembangan di negara-negara industri barat adalah tersedianya sumber-sumber kajian yang substansi bagi para pakar untuk membantu program riset mereka. Nah, menurut Chapra juga pada tahun 2000 menguraikan elemen strategi Islam dalam pembangunan ekonomi, yaitu penyaringan yang merata atas klaim yang berlebihan. Kemudian ada memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial seiring dengan filter moral meskipun ketika berbuat demikian merugikan kepentingan sendiri. Yang ketiga yaitu restrukturisasi sosioekonomi bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai. Dan yang terakhir yaitu ada peran negara untuk menciptakan restrukturisasi ekonomi tersebut. Nah, Chapra pada tahun 2000 juga menguraikan tindakan kebijakan yang dapat dilakukan dalam suatu pembangunan.
yaitu memberikan kenyamanan pada faktor manusia berupa motivasi dan kemampuan. Yang kedua, mengurangi konsentrasi kepemilikan, kemudian restrukturisasi ekonomi, yang keempat restrukturisasi finansial, dan yang terakhir itu perencanaan kebijakan strategis.